Shalom, shalom. Ini oke ya? Oke. Shalom, selamat pagi. Sorry agak telat sedikit karena kita hari ini pertama kalinya launching untuk GoPlay. Saya harus pakai 2 device pagi hari ini. Thank you buat semua yang sudah join, yang di GoPlay, juga yang di live Instagram, juga yang di YouTube. Tapi hari ini YouTube mengalami sedikit problem. Jadi kenapa saya telat beberapa menit, karena problem yang ada di YouTube, sehingga saya harus siapkan 2 device saat ini untuk live Instagram dan untuk GoPlay. Senang sekali pagi hari ini, luar biasa, dan thank you buat semua tim production dari New Life Church. Ada Albertus, ada Jennifer, ada Billy, ada Tommy, dan semua yang saat ini juga mereka yang standby di Ciputra World untuk bisa make this happen. Wow, thank you so much. Hari yang luar biasa ini, saya percaya semua device, ya semua, kenapa kita ada di GoPlay, karena kita harus pakai semua media untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you juga buat CEO dari GoPlay, sahabat saya Pak Edi Sulistyo, dan semua tim yang telah membantu kami untuk benar-benar push kami juga untuk kami bisa melakukan semua ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya pagi ini saya berdoa untuk tim GoPlay semakin dipakai Tuhan luar biasa, dan akan banyak acara-acara rohani, maupun buat saya harusnya nggak ada rohani dan sekuler ya, tapi semua acara-acara yang benar-benar Christ centered, yang bisa membawa setiap orang mendengarkan Injil, dan benar-benar semua orang bisa mengenal Kristus melalui GoPlay. Kita berdoa yuk untuk tim GoPlay terlebih dahulu. Thank you Tuhan buat hari ini, buat hari yang luar biasa. Pertama kali kita launching untuk GoPlay ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati tim ini benar-benar untuk selalu ada dalam visinya Tuhan, menjalankan hatinya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan kaki Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sampai semangat doa pagi, sekali lagi kita kasih kemuliaan untuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapkan perjamuan kudus, karena nanti kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan. Oh, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi semua yang di YouTube, Instagram, yang di GoPlay, sama-sama nyanyikan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Saya minta seluruh di rumah angkat kedua tangan, mengatakan, ku rindu kemuliaan Tuhan. Oh, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari nyanyikan sama-sama, lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih
sedikit nostalgia dengan lagu ini. Awal-awal dimana saya bertobat, awal-awal dimana ketika saya mengenal Tuhan, saya nyanyikan lagu ini setiap malam. Setiap kali saya nyanyikan lagu ini, air mata mengalir. Karena benar-benar lagu ini menyatakan bagaimana Tuhan itu yang terpenting, Tuhan yang termulia. Apapun saat ini, apapun pergumulanmu, apapun saatnya yang menjadi kekhawatiranmu, mungkin di tengah pandemi ini ditambah kita mendengarkan bagaimana saat ini deru perang terjadi Rusia, Ukraina. Anda mungkin semakin khawatir, Anda mungkin nggak tahu dunia ini hendak menuju kemana. Tapi ketika terjadi deru perang dan sebagian news ini dan itu keluar di sosial media, saya mau jujur dengan Anda, saya sama sekali tidak kaget. Karena Alkitab telah menubuatkan bahwa deru perang akan terjadi. Alkitab telah menubuatkan bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman. Saya mau tanya kepada Anda, justru ketika jangan kita fokus dan takut dengan apa yang terjadi di dunia. Tapi pertanyaannya, dari sisa waktu yang kita tahu bahwa nggak lama lagi pengangkatan akan terjadi, apakah kita pagi hari ini sudah komitmen sama Tuhan bahwa hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus? Jangan ada lagi ego, jangan ada lagi hati yang ingin menonjolkan diri, jangan ada lagi agenda apa-apa. Bahkan saya ajari Anda setiap hari untuk berdoanya bukan minta ini, minta itu, tapi berdoanya satu, Tuhan aku mau semakin serupa dengan Engkau. Tuhan aku mau lebih lagi sungguh-sungguh. Tuhan aku mau lebih lagi karakter Kristus muncul dalam hidupku. Tuhan jadikan aku benar-benar hamba-Mu. Tuhan jadikan aku sungguh-sungguh tunduk dalam kehendak-Mu. Tuhan buat aku selalu mendengarkan suara-Mu. Itu aja. Mari sama-sama kita minta pagi hari ini. Dengan kita benar-benar berdoa, kita benar-benar nyanyikan lagu ini dari hati kita. Benar-benar Tuhan, lebih dari segalanya, aku ingin Engkau Tuhan. Lebih daripada promosi, lebih daripada apapun yang saat ini aku butuhkan. Mari sama-sama nyanyikan dari hati yang paling dalam kepada Allah Roh Kudus. Kita menyembah Dia sungguh-sungguh di rumah. Ya sekalipun Anda sendiri ataupun menonton dengan keluarga, jangan cuma menonton tapi angkat kedua tangan kita saat ini. Sembah Dia di pagi yang indah ini. Nikmati hadiratnya. Benar-benar datang face to face kepada Dia. Sama-sama nyanyikan dari hatimu. Sekali lagi. Lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata tiada. Oh terima kasih Roh Kudus. Di nama Syikara Baru lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi sama-sama katakan, lebih dari segalanya, oh ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, sama-sama nyanyikan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah nangis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Semua sama-sama katakan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, oh karenamu. Oh, shenananamu, shenananamu. Kau Allah yang perkasa, Allah yang memerintah, kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Sinar kemuliaan Tuhan terpancar saat ini bagi setiap Anda, bagi setiap Anda. Dari channel manapun saat ini, Tuhan sungguh-sungguh menuntun Engkau. Tuhan sungguh-sungguh saat ini mengulurkan tangannya, sambut hadiratnya pagi ini, sambut saat ini. Oh, sukacita yang dari sorga yang selalu baru, selalu baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Oh, Roh Kudus memberikan impresi kepada saya, ada seorang wanita yang mempunyai masalah dengan sistem reproduksinya saat ini. Ya, maaf, menstruasi nggak teratur. Saya tahu ada saat ini orangnya sedang menonton saat ini. Percayalah bahwa kesembuhan itu kita nggak perlu usahakan. Kesembuhan bahkan nggak bergantung iman kita, tapi kesembuhan mutlak bergantung dari kedaulatan Tuhan. Percayalah, setiap kali saya dapat sesuatu seperti ini, ketika saya berbicara seperti ini, saya percaya bahwa setiap orang, bahkan ketika Tuhan specifically memanggil engkau, itu artinya Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Dan saat ini aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan untuk seorang sahabat saat ini, saudariku, seorang wanita yang sudah 3 tahun ini memiliki sistem reproduksi, semua yang berhubungan dengan menstruasi yang tidak teratur, bahkan kadang tidak bisa mengalami menstruasi normal. Saat itu Tuhan jamah seperti wanita yang menderita pendarahan. Kami nggak perlu ngotot, nggak perlu ngoyo bahasa Surabayanya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar bahkan memberikan iman yang sempurna itu kepadamu, saudariku. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saat ini, disembuhkan di dalam nama Yesus. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya tiba-tiba merasakan sebuah impresi, dan tiba-tiba tadi waktu saya katakan di dalam nama Yesus, saya melihat ada inisial D. Ya, saya tidak tahu di manakah orangnya, dan
dan saat ini entah di GoPlay atau di Instagram atau di YouTube, saya percaya orang ini mau dijamah Tuhan. Percaya bahwa orang ini mau benar-benar hidupnya dipakai Tuhan. Berdoa saat ini, terima kasih Allah Roh Kudus buat setiap apapun yang Engkau sampaikan pagi hari ini, biarlah Engkau semakin bertambah dan hamba-Mu semakin berkurang. Biarlah Engkau semakin nampak Tuhan. Terus menyembah Tuhan saat ini. Saya rasakan bagaimana pagi hari ini Tuhan Yesus mengalir dan terus hadiratnya mengalir. Berdoa untuk semua yang isoman, yang baru terkena COVID. COVID bukanlah akhir dari segalanya. COVID itu biasa. Ini pandemi, seluruh dunia terkena ini. Tetapi percayalah, ketika engkau kena, engkau sudah ada dalam kehendak Tuhan. Berdoa untuk semua yang isoman, semua yang saat ini merasa lonely, merasa kesepian. Biarlah di tengah-tengah isoman mereka, pengobatan tadi rumah atau di rumah sakit, mereka semakin mengalami Tuhan. Semakin benar-benar hatinya dipulihkan, semakin karakternya dibentuk seperti Kristus. Berdoa sukacita Tuhan turun, perlindungan Tuhan turun ke setiap sahabat-sahabatku ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita buka satu ayat saat ini. Saya mau ubah semua ayat khotbah yang saya siapkan. Tiba-tiba saya ingat dan diingatkan Roh Kudus ayat ini pagi hari ini. Anugerah terbesar, ya, katakan anugerah terbesar. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Saya minta semua yang di GoPlay, live Instagram maupun di YouTube, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, sama-sama kita baca sekali lagi. Yang A saja. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan melimpahkan kekuatannya, di sini kita ganti melimpahkan kasih karunia-Nya, ya, sekali lagi. Karena mata Tuhan, katakan sekali lagi, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kasih karunia kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita tahu bahwa setiap inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Poin yang pertama, anugerah itu tentang apa yang Kristus buat di atas kayu salib. Saya minta Jennifer bantu rekap poinnya. Yang pertama, anugerah adalah apa yang Kristus buat di atas kayu salib. Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Dia bukan Tuhan yang pasif. Tuhan bukan Tuhan yang tidak proaktif. Tapi Tuhan selalu punya inisiatif untuk mencari engkau. Tuhan selalu punya inisiatif untuk memakai hidupmu. Tuhan punya inisiatif bahkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Tuhanlah yang memiliki inisiatif bahwa dari keturunanmu. Bayangkan, Adam dan Hawa baru jatuh, bahkan kejatuhannya itu memisahkan dia dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang dari dalam hidupnya. Itu benar-benar, kalau kita pikir, tidak ada dosa yang lebih parah dibandingkan bagaimana ketika Adam dan Hawa memiliki fellowship dengan Tuhan, dipercaya untuk mengelola Taman Eden, serupa dengan Allah. Dia bisa bertemu Tuhan muka dengan muka, mereka bisa berfellowship bersama-sama, keakraban, kemuliaan yang terjadi antara manusia yang pertama Adam dan Hawa dengan Tuhan yang begitu mesra. Tetapi mereka mengkhianati Tuhan dan jatuh, dan sejak saat itu kemuliaan Allah hilang. Bayangkan kejatuhan yang seperti itu. Mungkin Anda saat ini merasa Anda terjatuh, Anda kesleo, Anda kepleset, Anda mungkin jatuh dalam dosa, dan beberapa dari Anda melayani Tuhan. Kau merasa aku nggak layak, engkau merasa bahwa aku ini benar-benar nggak masuk hitungan lagi, engkau merasa hidupmu terlalu buruk, engkau merasa bahwa hidupmu ini benar-benar nggak berguna lagi. Tapi lihat, justru dalam kejatuhan yang begitu jatuh, yang benar-benar memisahkan bagaimana sakitnya Allah, manusia pertama yang Dia ciptakan, yang Dia bayangkan akan hidupnya, benar-benar selalu memuliakan Dia, mengkhianati Dia. Dan ketika justru manusia yang pertama itu jatuh, tetapi Tuhan mencari mereka. Di manakah engkau? Tuhan yang pertama kali inisiatif mencari mereka. Tuhan bukan hanya mencari mereka, bahkan sekalipun peraturan Tuhan tetap adalah Tuhan yang konsisten. Mereka diusir dari Taman Eden, tetapi ada janji yang keluar dari dosa tersebut. Pernah nggak Anda membayangkan itu? Di tengah keterpurukan, di tengah di mana Adam dan Hawa sangat merasa bersalah, keluar janji dari mulut Tuhan bahwa dari keturunanmu Hawa,
akan lahir seorang juru selamat, akan meremukkan kepala ular. Dari setiap masalah dan krisis yang ada dalam hidupmu, dengar baik. Ada potensi akan keluar, ada janji Tuhan yang justru keluar. Itu yang namanya anugerah. Itu namanya anugerah, something that we don't deserve. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi kita dibuat oleh Tuhan, terima itu. Dia yang punya inisiatif untuk memberikan anak yang tunggal. Dia yang punya inisiatif untuk datang ke dunia menebus setiap dosa manusia. Di dalam dosa, ya, produknya yang keluar kalau kita di dalam tangan Tuhan bukanlah kotor, tetapi justru melalui dosa. Tuhan ingin engkau merasakan anugerah. Dan tahu nggak, Tuhan menjelajah matanya ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Anugerah yang poin yang kedua, mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Anugerah mengubahkan hati yang keras menjadi lemah lembut. Wow, saya dapat poin ini semuanya baru fresh from heaven untuk Anda semua. Yang pertama tadi anugerah tentang apa yang Kristus buat. Yang kedua, anugerah itu mengubahkan hatimu, menjelajah seluruh bumi untuk mereka yang bersungguh hati. Bahasa aslinya bersungguh hati di sini juga orang yang remuk hati. Posisikan dirimu. Setiap kali saya melayani, saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang yang paling membutuhkan Tuhan. Orang kira menjadi gembala sidang adalah orang nomor satu yang paling powerful, orang yang paling kuat, orang yang paling rohani. Tapi percayalah, rahasia saya sampai hari ini melayani Tuhan dengan semangat adalah karena saya selalu menempatkan diri saya posisi yang paling rentan. Ini gini, saya selalu, dalam tanda kutip, saya selalu bergantung, klingi. Ya tahu ya, bahasa klingi itu orang yang kalau orang Surabaya bilang gelandotan. Ayo coba sama-sama katakan gelandotan. Tapi kita bukan monyet. Ayo katakan kanan kiri, kamu bukan monyet ya. Kamu unik di hadapan Tuhan. Kamu Billy, kamu Jennifer, kamu di sana Daniel Nyo ya, yang baru bikin Raja Wali Band. Anda follow Instagramnya. Saya punya anak-anak musik yang luar biasa, praise and worship. Instagramnya satu-satu ya. Ada di Albert Nat, ada di Daniel Nyo, ada di Billy. Mereka bikin lagu yang luar biasa. Nyalakan apimu ya, nyalakan apimu pagi hari ini. Dukung pergerakan ini. Dan saya percaya sungguh-sungguh bahwa setiap Anda saat ini, jadilah orang yang paling rentan di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang paling membutuhkan Tuhan dan katakan, ku perlu engkau setiap waktu Tuhan. Aku memerlukan engkau setiap detik. Seperti lagu yang berkata, setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Yang tahu lagu ini katakan, setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan itu baik, amin. Dan dikatakan di sini yang terakhir, mereka bersungguh hati terhadap siapa? Terhadap Dia. Anugerah membawa kita hidup untuk Kristus. Poin yang ketiga, anugerah membawa kita hidup untuk Kristus. Kalau kita tahu segalanya milik Tuhan, kita nggak akan takut disindir, kita nggak akan takut kita ini kalah, kita nggak akan takut kita dimaki, kita nggak akan takut kita difitnah. Karena Keluaran 14:14 berkata, anugerah Kristus berkata, aku berperang ganti kamu, kamu hanya cukup diam saja. Aku Allah yang berperang ganti kamu. Aku Allah yang benar-benar melindungi engkau. Aku Allah Alfa dan Omega. Aku El Shaddai, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Tahu lagunya? Gak tahu, Billy tahu gak? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah
benar-benar tahu Allah berdaulat, sama-sama nyanyikan lagu ini. El Shaddai. Dalam kelemahanmu saat ini, bahkan dalam dosamu, dalam keterikatanmu saat ini, katakan Maha Kuasa. Amin. Katakan dia besar. Dari hatimu katakan dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Oh, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Oh El Shaddai. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapkan perjamuan kudus di rumah saat ini. Anda kalau tidak punya roti dan anggur seperti ini, Anda ambil roti tawar ataupun cracker. Dengan air pun jadi. Amin. Siapkan pagi hari ini. Ayo, saya tunggu beberapa detik ini. Anda yang di rumah, perjalanan, di kantor, dimanapun Anda berada. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Perjamuan kudus ini membawa mujizat yang luar biasa. Hari Kamis kemarin yang di GoPlay juga saya umumkan. Saya akan rutin ada di GoPlay juga setiap hari Kamis jam 7 malam, doa malam Encountering Jesus. Dan setiap Sabtu doa pagi jam 8. Dan hari Minggu New Life Church akan juga airing di GoPlay jam 10 dan jam 4 sore di akun New Life Indonesia. Dan juga saya berharap juga bisa ada di akun saya ya, double akun ya, atau nanti New Life Indonesia ya, .indonesia, newlife.indonesia. Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya kasih kesaksian sedikit ketika doa malam, salah satu youth pastor kita ya, PDB Yosef Montolalu, tiba-tiba engkongnya sempat agak drop, saturasi turun, harus dibawa ke rumah sakit dengan segera. Dan dia ingat ya, Kamis malam itu adalah waktunya Encountering Jesus. Doa malam dinyalakan itu Encountering Jesus. Tiba-tiba dari yang sangat lemas, kurang mau respon, tutup mata, tiba-tiba ketika saya berdoa, si engkong yang umur 82 tiba-tiba teriak amin, amin, mengeluarkan air mata, saturasi kembali ke 100. Tiba-tiba Tuhan pulihkan keadaannya, yang benar-benar keadaannya berubah total ketika mendengarkan lagu pujian, ketika mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, di setiap keadaan, di dalam keadaan terdesak sekalipun, percayalah ketika Tuhan berfirman, Dia jadikan. Saat ini, pagi hari ini, semua yang tadi saya mention, bahkan ada beberapa orang yang mengalami depresi. Depresi itu kayak menjadi penyakit yang populer selain COVID ya, lately. Banyak orang depresi. Ayo kita perjamuan sama-sama. We are believing together. Ketika kita sama-sama percaya satu hati, kita sepakat. Kita tahu bahwa ada corporate anointing, ada yang namanya pengurapan secara corporate, secara gereja. Makanya kenapa besok saya undang semuanya untuk hadir di kebaktian jam 10 dan jam 4 sore di Ciputra World. Saya akan melanjutkan seri hikmat di masa krisis part 2. Jangan khawatir tentang COVID, ruangan kita besar, ventilasi kita hanya isi 1/10 dari kapasitas ruangan, ventilasi semuanya memadai. Saya cuma himbau kepada Anda setelah kebaktian pulang ke rumah. Penularan terjadi ketika makan bersama-sama. Tetapi kalau Anda cuma pergi khusus untuk kebaktian, saya percaya ya, kita nggak boleh ngomong zero risk ya, tapi saya percaya bahwa minimal sekali ya, tidak akan terjadi penularan. Di dalam hadirat Tuhan kita percaya, tentunya kita nggak sembarangan. Kita
kita pakai hikmat, kita sungguh-sungguh asyir tim Satgas Covid semuanya. Kita mempersiapkan masker, kalau mereka cuma pakai masker medis kita ganti dengan masker yang KF ya, KN dan KF 9495 ya, bahkan Peduli Lindungi di scan 2 kali. Gereja care, dan kita tetap melayani, kita tetap sungguh-sungguh melayani Anda ya, yang online juga dengarkan ini. Percayalah sungguh, Tuhan memegangmu, Tuhan tidak pernah melepaskan engkau. Kita angkat saat ini roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus, tapi percayalah ketika dalam hadirat Tuhan kita makan, sungguh-sungguh menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang membawa kesembuhan, yang membawa kemenangan, yang membawa kekuatan, yang melepaskan mereka yang depresi, Tuhan, yang benar-benar menerima jemaatmu ini, menerima saudara-saudaraku ini apa adanya. Percaya sungguh bahwa ini adalah tubuh Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Benar-benar pagi hari ini terima dengan iman setiap mujizat, kesembuhan, pemulihan yang kau butuhkan. Percaya sungguh bahwa Kristus ada di pihakmu, dan Dia selalu di pihakmu. Apapun yang terjadi, engkau jatuh, engkau remuk, engkau jauh, Dia selalu di pihakmu. Kenapa? Karena Dia telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Semua katakan sama-sama yang di GoPlay, Instagram, YouTube, katakan it is finished. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Anggur ini adalah anggur biasa, tapi kami percaya karena hadirat-Mu Tuhan, anggur ini telah menjadi persekutuan dengan darah Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa, menghancurkan segala kutuk. Kami terima berkat dari darah Yesus yang luar biasa. In Jesus name we pray. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, syukur bagimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Dia yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tunggu besok di Ciputra World jam 10 jam 4 sore, online dan on-site. Online-nya ada di channel live 88 First Media. Sekarang jam berapa? 19.30. Jam 19.30 prime time di First Media, dan juga di YouTube channel New Life Indonesia, dan juga di GoPlay newlife.indonesia, juga di mana-mana. Dan juga semua yang anak muda SMP 1 sampai SMA kelas 3 saat ini Tuhan sedang melakukan pergerakan kebangunan rohani yang luar biasa buat anak-anak muda, anak-anak youth live. Ikuti online-nya jam 4 sore. Untuk informasi Anda mention, Anda direct message ke Instagram Alive Indonesia. Dan soon setelah Omicron ini lebih stabil, kita akan soon kebaktian di Ciputra World untuk youth setiap hari Sabtu. Semua semangat, amin. Alive, mohon anak-anak Alive, haleluya. Dan New Life Kids juga tetap online dan on-site jam 10 dan jam 4. Anda siap diberkati Tuhan? Ya, angkat kedua tangan sama-sama. Saya minta puji Cebil. Terima kasih
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku, yaitu berkat-berkat rohani terlebih dahulu, sukacita yang melimpah, keselamatan atas seluruh keluargamu, damai sejahtera Tuhan yang jasmani akan mengikuti. Diberkatilah setiap rumah tangga, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah segala sesuatu di dalam kehidupanmu, studimu, sesuai dengan kehendak Tuhan dibuat berhasil dan membuat banyak sekali orang berhasil. Terimalah di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin. God bless you semua di live Instagram dan juga yang ada di GoPlay. Thank you buat semua sahabat-sahabat di GoPlay untuk virtual gift-nya. Saya percaya akan selalu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you. See you besok minggu dan doa malam minggu depan hari Kamis. See you church. God bless you.